gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Sebagai contoh, ayo perhatikan teks berikut. Pada teks ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, terdiri atas 5 kalimat. Cara menghitung kalimatnya, kita tinggal menghitung jumlah tanda titik dalam paragraf ini. Jumlah tanda titiknya yaitu ada 5. Kamu bisa memperhatikan kembali kalimat-kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu, pada tulisan yang berwarna merah atau kalimat yang pertama merupakan kalimat utama. Jadi, paragraf ini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat yang berwarna biru adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ada 4 kalimat. Kita tinggal menghitung tanda titiknya ada 4. Berikut cara menuliskannya di buku tulis. Kalimat utamanya kita salin kembali kalimat yang pertama pada paragraf tersebut. Selanjutnya, untuk kalimat penjelas, kita buat bernomor-nomor. Nomor 1 untuk kalimat penjelas yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan pokok. Nah, cara menentukan gagasan pokok, kita cukup melihat dari kalimat utama. Perhatikan kalimat utama yang tadi. Berdasarkan kalimat utama tersebut, kita dapat menuliskan gagasan pokok seperti berikut. Kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengikuti pameran parawisata terbesar di Afrika Utara. Dapatkah kamu membedakan antara kalimat utama dan gagasan pokok tersebut? Sekarang kita akan mencari gagasan pendukung dari setiap kalimat. Kita perhatikan kembali kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas ada 4 kalimat. Ayo simak kalimat penjelas yang pertama. Partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilium Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik
menggunakan canting, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik dipandu perajin batik Indonesia. Berdasarkan kalimat penjelas tersebut, maka gagasan pendukungnya yaitu partisipasi Indonesia dalam pameran. Untuk gagasan pendukung nomor 2 diambil dari kalimat penjelas nomor 2. Gagasan pendukung nomor 3 diambil dari kalimat penjelas nomor 3, dan seterusnya. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut antara lain: pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa di Indonesia: Pulau Sumatera, suku bangsanya suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Pulau Jawa dan Bali, contoh suku bangsa antara lain suku Jawa, Sunda, Betawi, dan Bali. Pulau Kalimantan, suku bangsanya antara lain Dayak, Banjar, Melayu. Pulau Sulawesi, suku bangsanya antara lain suku Bugis, Minahasa, dan Buol. Selanjutnya, Kepulauan Nusa Tenggara, suku bangsanya antara lain suku Sasak, Sumba, dan Dawan. Kepulauan Maluku dan Papua, suku bangsa antara lain suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah antara lain bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contoh rumah adat, misalnya rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Contoh rumah adat lainnya, rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Gadang, Sumatera Barat, dan Honai dari Papua. Yang keempat, keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tari daerah yaitu tari kecak dari Bali, tari cendrawasih dari Bali. Contoh tari lainnya seperti tari perang, Papua, tari jaipong, Jawa Barat. Keragaman yang kelima yaitu keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat antara lain bundo kanduang dari Sumatera Barat, beskap Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Misalnya, senjata rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Keragaman yang selanjutnya yaitu alat musik tradisional.
Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun juga beragam. Contoh alat musik tradisional antara lain tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama, memainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Yang kedua, ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Yang ketiga, digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, misalnya biola dan rebab. Yang keempat, dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar dan kecapi. 5. Digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan, misalnya angklung dan marakas. Cara terjadinya bunyi pada alat musik. Yang pertama, biola. Cara terjadinya bunyi yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran, dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. 2. Pianika. Cara terjadinya bunyi yaitu tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. 3. Gitar. Cara terjadinya bunyi yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan bersonasi dengan udara dalam kotak suara gitar. Getaran akan menjadi bunyi. Yang keempat, rebana. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. 5. Angklung. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya. Dasar-dasar gerakan tari. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu. Lagu pengiring tari dapat menggunakan lagu daerah. Misalnya, lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai lagu pengiring gerak dasar sebuah tari. Ayo perhatikan gerakan dasar pada tari berikut. Gerakan pertama dan kedua. Gerakannya, penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentik di samping badan. Penari bergerak ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, tangan berada di samping badan dan dilentikkan.
lalu berjalan ke tengah panggung menghadap depan. Gerakan 3 dan keempat. Penari berputar dengan arah berlawanan. Kemudian, tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping. Gerakan 5. Penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Kemudian, kedua tangan diletakkan di bahu. Gerakan 6. Penari bergerak secara bersamaan. Kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Gerakan terakhir, semua penari berjalan beriringan keluar panggung. Kedua tangan tetap memegang ujung selendang.